Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Rohmawati Stiana dengan NIM 0480489095 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 1 praktikum dari mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Baik, untuk laporan tugas 1 praktikum Algoritma dan Pemrograman. Identitas. Pertanyaannya, nomor 1, buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang A. Algoritma dan dunia pemrograman komputer dengan spasi 1,5 dibuat pada Microsoft Word dengan daftar pustaka minimal 5. B. Sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Cari referensi di internet berkaitan dengan pemrograman Java dan software-software yang dibuat dengan bahasa pemrograman Java minimal 2 software. Untuk penyelesaian dan hasilnya, untuk nomor 1, A. Tentang algoritma. Algoritma adalah serangkaian langkah-langkah yang sistematis atau berurutan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Algoritma secara khusus dirancang secara sistematis untuk menyelesaikan masalah atau tugas tertentu. Tentang dunia pemrograman komputer. Dunia pemrograman komputer adalah bidang yang berkaitan dengan pembuatan instruksi atau kode untuk memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Untuk B. Sejarah Java. Sejarah bahasa pemrograman Java dibuat oleh James Gosling pada tahun 1991, yaitu seorang ahli pemrograman yang bekerja di Sun Microsoft System. Pada awalnya, bahasa pemrograman disebut atau diberi nama sebagai OAK, yaitu terinspirasi dari sebuah pohon yang berada di kantornya. Tetapi ternyata nama OAK yang terinspirasi dari pohon telah menjadi nama pemrograman sebelumnya. Jadi diganti menjadi nama Java. Nama Java terinspirasi saat Gosling dan rekannya menikmati secangkir kopi dan tanpa sengaja rekannya tersebut menyebutkan nama Java yang artinya kopi. Maka mereka sepakat memberi nama bahasa pemrograman menjadi dengan bahasa pemrograman Java. Itu secara singkat sejarah Java. Selanjutnya, untuk contoh software populer yang dibangun dengan Java, yaitu yang pertama Google Docs dan yang kedua Netflix. Daftar pusakanya. Selanjutnya untuk nomor 2, buatlah algoritma dalam bentuk flowcharts dan pseudokode. Kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu A, jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Dan karyawan jika lembur lebih dari 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudokode dengan golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan ditambah gaji lembur. Untuk hasilnya, saya membuat hasil flowchart di aplikasi seperti ini, yaitu start, input golongan jam lembur, golongan A, jika golongan A gaji pokok 5 juta, golongan B gaji pokok 6.500.000, golongan C gaji pokok 9.500.000,
Untuk lembur 1 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,30. Saya memberikan 0,30 karena desimalnya dari 30% yaitu 0,30. Lembur 2 jam, gaji lemburnya sama dengan gaji pokok 0,32. Lembur 3 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,34. Lembur 4 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,36. Gaji lembur sama dengan gaji pokok untuk lembur 5 jam 0,38. Total penghasilan sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur sama dengan total penghasilan. Ya, seperti ini untuk hasil forecast-nya. Selanjutnya, hasil dari pseudocode, yaitu saya membuatnya di VS Code, yaitu start, input golongan jam lembur, if golongan sama dengan A, then gaji pokok 5 juta, if golongan B, then gaji pokok 6.500.000, if golongan C, then gaji pokok 9.500.000, and if. Select cash jam lembur. Cash 1 jam lembur sama dengan gaji pokok 0,30. Cash 2 gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,32. Cash 3 gaji lembur gaji pokok 0,34. Cash 4 gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,36. Cash 5 gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,38. And select. Total penghasilan sama dengan gaji pokok tambah gaji lembur, output total penghasilan. Untuk hasil dari gaji karyawan di Java yaitu import Java, scanner public class gaji karyawan, public static void main, scanner input, new scanner, sistem outnya, silakan masukkan golongan karyawan A atau B atau C. Sistem out printnya, masukkan jam lembur. Ini setelah silakan masukkan golongan karyawan. Setelah masukkan golongan karyawan akan muncul masukkan jam lembur. Menghitung gaji pokok karyawan menurut golongan A. Jika golongan B, gaji pokok 6 jam lembur. Jika golongan C, menghitung gaji lembur karyawan menurut jam lembur. Jika jam lembur 1, gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,30. Jika jam lembur 2 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok kali 32. Jika jam lembur 3 jam, gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,34. Jika jam lembur 4 jam, gaji lembur gaji pokok 36. Jika untuk jam lembur 5 jam atau lebih, gaji lembur sama dengan gaji pokok 0,38. Untuk menghitung total penghasilan yaitu double total penghasilan sama dengan gaji pokok itu ditambah gaji lembur. Untuk output total penghasilan yaitu total penghasilan totalnya ditambah total penghasilan. Input close. Kita coba run. Baik, Java sudah bisa dijalankan. Silakan masukkan golongan karyawan A atau B atau C. Untuk percobaan saya masukkan golongan A. Enter. Masukkan jam lembur. Jam lembur yaitu 2 jam.
Nah, untuk perhitungannya dari total penghasilan 6.600.000. Baik, sekian hasil dari tugas 1 praktikum pemrograman algoritma dan pemrograman. Sekian dari saya, apabila salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.